Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta fasal sahiji. Walladzi ari perkara yalzamu anu tetep fihi dina alladzi naon niyatul imamati niat jadi imam eta arbaun aya opat. Niat menjadi imam itu wajib pada 4 macam sholat. Al-jum'atu tegesna kahiji sholat Jumat, wal mu'adatu sareng kadua sholat anu dibalikan deui, wal mangzuratu sareng katilu sholat anu dinazarkeun jama'atan kalawan berjamaah, wal mutaqaddimatu sareng kaopat sholat anu dijama' takdim fil matori dina waktu hujan. Yang pertama yaitu sholat Jumat. Apabila seseorang menjadi imam pada sholat Jumat, maka ia wajib berniat menjadi imam pada saat takbiratul ihram. Apabila ia tidak berniat demikian, maka niatnya tidak sah. Otomatis sholat Jumatnya pun tidak sah. Karena apa? Karena sholat Jumat dikerjakan harus berjamaah. Apabila niat imam tidak mengucapkan kata imaman pada saat takbiratul ihram, maka ia dianggap sholat sendirian atau tidak berjamaah. Yang kedua, sholat mu'adah atau sholat yang diulang. Ini adalah sholat wajib yang sudah dilakukan atau sholat sunat yang disunnahkan mengerjakannya dengan berjamaah. Maka ia mengulang sholatnya dengan berjamaah pada waktunya demi mendapatkan pahala. Alasan seseorang mengulang kembali sholatnya itu karena menganggap bahwa sholat yang kedua lebih utama daripada sholat yang pertama. Seperti contoh, sholat pertama sudah dilakukan namun sendirian, maka ia mengulang sholatnya untuk yang kedua kalinya dengan berjamaah. Atau ia sudah melakukan sholat dengan berjamaah, tetapi sholat berjamaah yang kedua dianggap lebih utama daripada yang pertama. Mungkin karena imamnya yang lebih alim atau lebih waro, atau jamaahnya yang lebih banyak, atau juga tempatnya yang lebih mulia, atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Alasan disunnahkan mengulang kembali sholat itu berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Beliau menceritakan ada 2 laki-laki yang masuk ke masjid pada waktu subuh, yang mana di masjid tersebut sedang dilaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah sholat berjamaah selesai, Rasulullah bertanya kepada kedua orang tersebut, kenapa tidak ikut sholat? Kedua orang tersebut ini menjawab bahwa mereka telah melaksanakan sholatnya di rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberitahukan kepada mereka untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Walaupun mereka sudah sholat di rumahnya, namun mereka datang ke masjid yang mana di masjid tersebut sedang dilaksanakan sholat berjamaah, maka ikutlah sholat berjamaah bersama mereka, kata Rasulullah. Maka engkau akan mendapatkan kesunahan. Apabila orang yang mengulang sholatnya posisinya menjadi imam, maka ia wajib berniat menjadi imam pada saat takbiratul ihram. Dan yang ketiga yaitu sholat yang dinazarkan dengan berjamaah. Seperti contoh, seseorang bernazar, apabila cita-citanya tercapai, maka ia akan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Pada saat cita-citanya telah tercapai, ia pun melaksanakan sholat subuh berjamaah demi menunaikan nazarnya. Apabila ia posisinya menjadi imam, maka dalam niatnya ia harus mengucapkan imaman berbarengan dengan takbiratul ihram. Namun apabila ia tidak mengerjakan niat demikian, maka ia dianggap sholatnya sendirian atau tidak berjamaah. Maka ia mendapatkan dosa karena tidak menunaikan nazarnya. Yang keempat, sholat yang dijamak takdim pada saat hujan deras. Sebagaimana kita ketahui, pada saat hujan deras diperbolehkan menjamak sholat dengan jamak takdim, yang mana sholat yang kedua dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Seperti sholat asar dilakukan pada waktu zuhur, dan sholat isya dilakukan pada waktu maghrib. Sholat jamak takdim karena hujan deras ini diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, namun jarak antara rumah dengan masjid lumayan jauh, sehingga akan mendatangkan kemadharatan apabila ia bolak-balik dari rumah ke masjid. Dan bagi orang yang tidak melakukan sholat berjamaah atau sholat berjamaah tetapi dilakukannya di rumah, atau sholat berjamaah di masjid namun jarak antara rumah dengan masjidnya dekat, maka ia tidak diperbolehkan melaksanakan sholat jamak takdim ini. Sebagai gambaran, ketika kita sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian turun hujan dengan deras sekali, sampai diduga kuat hujan ini tidak akan berhenti sampai datangnya waktu isya. Sementara jarak rumah kita dengan masjid itu jauh, sehingga akan sangat merepotkan apabila nanti kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Dalam keadaan seperti ini, apabila posisi kita menjadi imam, maka dalam niatnya kita wajib mengucapkan kata imaman berbarengan dengan takbiratul ihram pada sholat isya. Apabila kita tidak mengucapkan niat yang demikian, maka dianggap sholat isyanya tidak dilakukan, tidak dianggap sholat isyanya, baik secara berjamaah ataupun sendirian. Karena
diperbolehkannya sholat jama' takdim pada waktu hujan deras itu dikerjakannya dengan berjamaah. Apabila imam dalam niatnya tidak mengucapkan kata imaman atau tidak berniat menjadi imam, maka berarti ia tidak mengerjakan sholat secara berjamaah.